Pertama, lu harus bisa background check partner lo. Berapa partnership yang dia punya sebelumnya dan hasilnya seperti apa. Kalau oke, dia pernah bikin perusahaan A nih ya, akhirnya ribut semua. Dia kerja di perusahaan B, udah gitu kerja di perusahaan B langsung main belakang nih sama orang nih. Akhirnya dia dikeluarin dari perusahaan B bikin perusahaan C. Perusahaan C janji-janjiin orang saham terus nggak dikasih sahamnya. Dia lompat ke perusahaan D. Ini udah pasti busuk orangnya. Hati-hati dengan orang yang seperti ini. Karena di dunia ini banyak banget orang yang seperti ini, nggak punya skill, nggak punya real skill. Ngomongnya bisa bla 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 bla, tapi nggak ada yang bisa dia kerjain sebenarnya. Besar di omongan doang. Nggak ada value yang dia benar-benar bisa create dari dirinya. Nah, tipenya dua nih, biasa antara penghubung Nokia atau Markus, maklar kasus. Ya, yang Markus ini lebih bahaya lagi, tapi nanti gue bahas di video yang berbeda. Dan gue kasih tau kalian, hati-hati punya partner dengan jiwa pecundang juga. Nah, jiwa pecundang ini bahaya, karena ini akan menimbulkan beberapa efek samping gue sebutnya. Efek samping dari orang pecundang yang dulunya pecundang itu biasanya satu, banci tampil. Dua, apa yang dia omongin itu berbeda dengan realitanya. Oh, saya nggak butuh duit tapi ngambilin endorse, contohnya itu. Tiga, dia bisa tusuk lu dari belakang, suka bikin deal di belakang. Ya bahkan lu nggak tahu gitu. Dia bikin deal di belakang, dia tusuk lu gitu. Tapi kalau dikonfrontasi takut gitu. Ini hati-hati ya dengan orang-orang seperti ini. Gua itu gak berpilih untuk berpartner banyak dalam hidup gua. Karena gua tahu sebenarnya pemilih itu sangat harus hati-hati ya. Tapi balik lagi, ini based on pengalaman gua. Supaya lu semua nggak jatuh dalam lubang yang sama. Tapi kalau lu bisa sampai ketemu tadi formasi serang dua orang itu, the product guy dan the visionary sales guy, consider it done ya. Karena ini saran yang gue kasih kemarin, ada orang IT gue bilang oke dia kok gue mau bikin perusahaan. Gue bilang, oke, perusahaan apa? Oh, apa orang ini kerja di VC dan lain-lain. Gue bilang ke dia, komplementer nggak? Oh, dia bisa operation sama bisa fundraise, nggak usah. Itu calo gitu. Jadi gue ini saran yang real yang gue kasih bahkan ke karyawan gue yang mau buka usaha. Gue sangat encourage untuk siapapun yang kerja di kantor gue mau buka usaha sendiri, silahkan ya. Lu mau gue mentorin, gue bantuin. Tapi gue akan kasih tahu, ketika lu mau pilih partner, jangan sampai pilih yang salah. Karena it will cost you a lot of fucking time and headache ya. Dan mereka ini biasanya juga sangat ribet orangnya, drama queen ya. Kalau cowok itu biasa udah rada-rada kayak banci begitu ya. Jadi hati-hati pilih partner yang salah. Jadi 5 kesalahan itu kesalahan yang gue sesali ya. Dan gue harap kalian gak jatuh ke lubang yang sama ketika gue waktu 19 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.